bangkai gajah, yaitu di kawasan Taman Hutan Nasional Tesonilo, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, pekan lalu. Ya, belum diketahui pasti kematian 2 ekor gajah tersebut ada hubungannya dengan 7 pemburu gajah liar yang dibekuk Polda Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, BBKSSDA Riau, sepekan lalu kembali menemukan 2 bangkai gajah yang membusuk di kawasan Taman Hutan Nasional Tesonilo, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. 2 ekor gajah yang ditemukan sudah membusuk tersebut berjenis kelamin betina berusia 10 tahun dan 20 tahun. Dengan ditemukannya kembali 2 bangkai gajah oleh BBKSDA Riau, tercatat sudah 6 ekor gajah Sumatera di Riau yang mati. Dari hasil identifikasi pihak BBKSDA Riau terhadap 2 bangkai gajah yang ditemukan di areal hutan yang dirambah, diduga gajah tersebut diracun oleh perambah hutan. Namun untuk memastikan apakah penemuan 2 bangkai gajah ada berhubungannya dengan 7 pemburu taring gajah liar yang dibekuk polisi beberapa waktu lalu, pihak kepolisian daerah Riau bekerja sama dengan BKSDA Riau saat ini masih menyelidikinya. Itu ada nggak kaitannya dengan 7 pemburu gading gajah liar yang dibekuk Polda Riau kemarin? Jadi kita belum bisa menyimpulkan ke sana. Ini masih didalami baik dari pihak BKSDA dan berkoordinasi kepada pihak Polda. Tentunya kita tunggu hasil penyelidikan ini. Sebagai upaya menjaga kelestarian hewan dilindungi yang ada di hutan Riau, polisi bersama BBKSDA Riau akan terus melakukan pengawasan dan memberikan tindakan tegas kepada para pemburu liar. Ahad Laila Isnin melaporkan. Baik saudara dan juga Wahyu, ternyata ini pelaku pembunuhan gajah itu dinilai oleh praktisi hukum Riau, Asep Rukhiat, itu dapat terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, pasalnya pelaku pembunuhan gajah diganjar undang-undang berlapis, yakni Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam. Praktisi hukum Riau Asep Rukhiat menegaskan pelaku pembunuhan gajah yang terjadi beberapa waktu lalu dapat diancam hukuman serius. Hal ini disebabkan pelaku jelas melanggar undang-undang berlapis pada kasus ini. Undang-undang dimaksud yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam. Dalam ketentuan undang-undang ini maka pelaku pembunuhan gajah di Riau dapat diganjar hukuman minimal 20 tahun penjara. Karena berdasarkan ketetapan undang-undang ini maka pelaku kepemilikan senjata api dan pembunuhan terhadap hewan dilindungi dapat memperoleh hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang yang mengatur kasus ini. Untuk senjata api yang beredar di sini, apalagi di sini terhadap gajah juga yang di ini, ya, itu selain dari Undang-Undang BKSDA, ada juga ke Undang-Undang Darurat. Kalau kita soroti di sini masalah senjata apinya, itu termasuk kepada Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Ini sangat berat dan mudah-mudahan dalam proses ini, saya juga baru keluar dari Polda tadi, ini udah diproses di Krimsus, kriminal khusus untuk tentang hal masalah itu. Pihak kepolisian diharapkan bijak dalam menetapkan undang-undang kepada para pelaku untuk menimbulkan efek jera. Yogi Sastara Harja, Febio Bayusula melaporkan. Ya baik saudara, kita beralih ke informasi lainnya di mana ini bocah penderita jantung bocor yang tinggal di Jalan Sukakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan itu butuh bantuan dana. Ya, saat ini bocah harus dirawat di ruang dengan fasilitas tidak memadai. Bocah Arsad Usman Hakimi 1 tahun 9 bulan, penderita penyakit jantung bocor hanya dapat dirawat di rumah di Jalan Tuah Karya nomor 138, RT 3 RW 3, Kelurahan Tuah Karya Tampan. Pasalnya anak kedua dari pasangan Ali Usman Bakri, penjaga malam kantor BRI unit Sukakarya, dan Preti Astuti ini sudah diketahui mengalami penyakit jantung bocor sejak berusia 2 minggu. Namun sayang, meski memiliki kartu BPJS kelas 2, namun orang tua Arsyad harus menambah pendanaan sekitar 40 juta rupiah untuk bisa mengoperasi anaknya. Meski sudah merujuk Arsyad ke salah satu rumah sakit di Jakarta, namun dengan menggunakan kartu BPJS kelas 2, Arsyad baru dapat dilakukan operasi pada Februari tahun 2016 mendatang.
Keterbatasan dana membuat kedua orang tua Arsyad harus rela menjalani perawatan untuk buah hatinya di rumah sendiri dengan bantuan tabung oksigen. Ali Usman Bakri, orang tua Arsyad, masih berharap adanya uluran tangan para dermawan dan Pemko Pekanbaru untuk membantu pengobatan anaknya. Karena ketika penyakit jantung bocornya kambuh, Arsyad mengalami kejang-kejang dan sekujur badannya membiru. Kalau kata dokternya kan dari bawaan lahir, cuman ketahuannya sejak umur 2 minggu itu dia dimandikan biru gitu kan. Sampai sekarang nih bang, masih biru juga? Masih biru juga. Kalau kumat gimana nih bang? Kalau kumat, napas ini satu-satu kayak orang sesak gitu, cuma satu-satu dia. Kita sediakan oksigen di rumah gitu. Kebetulan iya, tapi sekarang nggak dipakai lagi, udah habis pula oksigennya kan. Udah habis oksigennya. Ya. Kita ada mengupayakan berobat bang? Udah. Pakai BPJS? Pakai BPJS. Kemana aja bang? Gimana? Kemana aja berobatnya tuh? Kita udah sampai ke harapan kita. Obat kampung, pokoknya semampu kita udah diusahain. Di BPJS terbentur di mana bang sehingga tidak bisa dilakukan operasi? Kalau di BPJS, kalau untuk di harapan kita dapat jadwalnya lama 2016. Ya. Kalau di Pekanbaru ini kebetulan tenaga medisnya kata orang rumah sakitnya masih didatangkan dari Jakarta, jadi kita dikenakan biaya. Berapa tambahan biayanya bang? Ya sekitaran 30-40 gitulah. 30-40. Ali Usman berharap dengan adanya uluran tangan dermawan dan bantuan pemerintah untuk kesembuhan anaknya. Yogi Sastara Harja, Febio Bayusula melaporkan. Ya Wahyu, seperti yang kita tahu saat ini sedang demamnya Adiwiyata. Benar Dan sekali, di mana itu ini dia. keberhasilan meraih Piala Adiwiyata Nasional pada tahun 2013 lalu, itu ternyata membuat SMK Negeri 4 Pekanbaru semakin meningkatkan prestasinya. Ya, Suci, pasalnya tahun 2015 ini SMK Negeri 4 Pekanbaru menargetkan bisa meraih penghargaan sekolah sehat tingkat kota dan provinsi Riau. Kesadaran akan hidup bersih dan sehat ternyata Mas, Kecamatan, dan Kepolisian. Salah seorang mitra kerja SMK Negeri 4 Pekanbaru, Ishak, mengatakan upaya yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Pekanbaru sudah sangat luar biasa sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan Sekolah Sehat 2015. Rasa
menjaga lingkungan hidup, peduli, kemudian anak-anak sekolah juga dididik, antri, bertanggung jawab, toleransi sesama teman, luar biasa. Saya yakin SMK Negeri 4 bisa meraihnya. Selain itu juga dilaksanakan pelantikan bagi anggota dan pengurus kader kesehatan remaja dan palang merah remaja SMK Negeri 4 Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 90 orang oleh kepala sekolah. Salah seorang kader kesehatan remaja SMK Negeri 4 Pekanbaru, Lia Tamrin, mengatakan ada banyak tugas yang harus diemban oleh seorang kader kesehatan remaja dengan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah. Ya, kami pengurus UKS, paling utama kami UKS ketika saat ada upacara atau yang dimana ada yang sakit, kami yang menangani yang pertamanya, Kak. Ada dapat pelatihan dari dokter atau bidan, puskesmas? Kalau itu belum, Kak, soalnya kami kan masih baru gitu, Kak. Iya, masih pertama kali dibuka nih apanya, Kak. Ya, harapannya KKR di SMK 4 sama PMR di SMK 4 makin maju, bisa eksis, bisa dikenal SMK lain, SMA lain, bisa ditiru semua sekolah, Kak. Dalam kesempatan ini, kepala sekolah juga mengajak segenap tamu undangan untuk meninjau secara langsung kondisi ruang UKS SMK Negeri 4 Pekanbaru yang sudah dipersiapkan semaksimal mungkin sejak jauh-jauh hari. Rati Harisa dan Riri Novika melaporkan. Baik saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut kami akan menghadirkan dari Teater Riau Beraksi.